Berikut saya akan menampilkan bagaimana kriteria untuk bikin report, bagaimana cara bikin lookup, bagaimana cara bikin pivot. Oke, kita akan lihat. Oke, kita akan belajar membuat report untuk dikirim ke area. Ya, yang pertama kita harus siapkan dulu tabel ini yang sebelumnya saya sudah share. Kemudian kita siapkan yang namanya aging bulan Mei closing. Ya, setelah kita siapkan itu, ya kita rapikan ini sudah saya rapikan, tapi cara merapikannya nanti kalau misalnya belum worktext ya harus bikin worktext sampai rapi. Nah, cara membuat langkah kedua, kita harus bikin pivot Mei seperti ini. Ya, setelah kita bikin pivot Mei, tinggal klik current yang mana. Ini kita bikin current. Ya, bikin current. Ya, seterusnya seperti ini hasilnya. Ya, ini saya sudah bikin. Artinya tugasnya tinggal tekan-tekan setelah membuat pivot. Nanti sheetnya datang sendiri, tinggal bikin nama sheet. Ya, saya akan memberikan bagaimana cara memberitahukan bagaimana cara membuat pivot. Yang pertama, kursornya harus di sini, ya supaya judul semua dari edging ini bisa terbaca sama pivotnya. Kemudian kita pilih insert, baru pilih pivot table, kemudian oke. Ya, muncul jendela pivot table. Setelah muncul, kita harus klik kanan ya supaya bentuk pivot ini bagus ya atau gampang kita gunakan. Kita pilih yang klasik. Langkahnya tadi bisa rekan-rekan lihat sendiri. Kemudian langkah pertama kita harus cari overdo untuk bikin bucket. Ya. Nah, ini adalah yang nomor ini belum nunggak, berarti ada di bucket current di closing kemarin. Kemudian di cabang rengat itu ada yang nama kita pilih yang 130, artinya overdo yang nunggak 1 sampai dengan 30 hari kita blok, kita grupkan jadi satu. Di sini hanya ada overdo 5 hari sampai dengan 27 hari. Oke, kita grupkan 130. Saya berharap rekan-rekan sudah tahu bagaimana cara menggrupkan tadi. Ya, tadi blok, klik kanan, grup. Ya, oke, karena ini cuma satu, tinggal bikin namanya apa namanya ini ya 316. Yang blank ini dihapus saja centangnya karena nggak ada gunanya. Caranya klik di sini. Kenapa ada blank seperti ini? Karena tadi ada total di bawah yang tidak kita buang. Kemudian setelah kita bikin grup kayak gini, ini tinggal seret uang keluar. Sudah jadi bucket, tinggal bikin di sini outstandingnya berapa. Kita bikin akunnya, kita pakai yang kontrak supaya rapi seperti ini kita bikin. Ya, udah sama bentuknya kan, sama dengan bentuk pivot ini. Nanti hasilnya klik di sini muncul seperti ini. Tapi nama pivotnya saya udah bikin current, nama sheetnya. Begitu juga dengan ini, data 30-nya ini. Fungsinya untuk apa? Saat kita menarik edging hari ini, menggunakan lookup nggak perlu harus centang-centang atau klik lagi. Ya, sudah langsung ada otomatis. Oke, itu langkah pertama untuk bikin laporan. Pertama-tama tadi saya ulangi, siapkan edging closing, kemudian rapikan edgingnya baru buat pivot table-nya seperti tadi ya. Yang tidak ingat silakan lihat video ini kembali. Itu langkah pertamanya. Terima kasih. Untuk next kita akan gunakan episode kedua. Oke, setelah langkah pertama kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu kita harus menarik edging hari ini. Untuk apa? Ya, kita harus menggunakan nanti yang namanya lookup untuk mengetahui edging awal bulan per bucketnya atau closing Mei per hari ini kemana saja perginya. Ya, caranya gimana? Kita harus tarik edging hari ini dulu. Ya, baru pilih collection.
baru pilih laporan collection, baru pilih laporan AR, kita pilih laporan detail collection. Ya, jaringan mungkin terlalu sibuk hari ini, saudara-saudara. Oke, kita harus menarik. Kalau mau menarik aging ini harus per tanggal sebelumnya, jangan buat per tanggal hari ini, karena hari ini belum buka. Oke, kita ulangi lagi. Biasa jaringan, karena wilayah kami wilayah kota Ermolek, ternyata jaringannya juga belum stabil, saudara-saudara. Mudah-mudahan bisa. Ternyata bisa. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Astaga, mudah-mudahan bisa. Oke, bisa, akhirnya bisa. Nah, sudah bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita harus rapikan dulu aging ini. Ya, kita harus rapikan. Ini judulnya hapus saja karena nggak ada guna. Kemudian cara merapikan lebih simpel. Blok semua, klik di sini, baru klik work text. Ya, kalau belum berubah juga klik sekali lagi sampai dia berubah seperti ini. Nah, langkah kedua apanya? Seterusnya kita harus rapikan sama dengan aging bulan Mei tadi yang di report. Ya, ini sudah rapi. Nomor kontraknya harus di blok A, ya, harus di kolom A. Nah, ini kita harus pindahkan. Terus ini kalau ada yang hijau-hijau di sampingnya berarti ini masih berupa nomor. Kita harus mengubah ini ke text to column karena kita akan menggunakan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP kalau ini belum diubah, dia tidak akan bisa baca data yang mau kita bandingkan atau VLOOKUP-kan. Ya, caranya tadi tekan text to column, next, baru finish. Ya, kemudian ini juga harus semua, pokoknya kalau ada yang warna hijau di sampingnya, ya seperti ini ada yang hijau-hijau, ya terserah, yang penting ada yang kode seperti itu, ya pindahkan, jadikan text to column. Sebelum di next pastikan ini delimit sama dengan yang disini tadi, delimit, ya. Nah, next, sampai finish. Nah, ini sudah selesai. Jangan kita buka dulu, kita mau lihat, kita mau jangan di-defaultkan dulu maksud saya. Kita harus melihat aging bulan Mei ini per hari ini kemana saja yang current ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus bikin di sini dua kolom. Ya, ini untuk VLOOKUP, ini untuk bikin status. Kita mau buat kontrak yang di sana, yang bulan Mei itu di sini mana? Ya, intinya kita harus VLOOKUP per bucket. Ya, yang pertama kita harus cari, jangan sekaligus rekan-rekan, tapi harus per bucket seperti ini. Ya, ini tulisan satu. Kita harus cari dulu yang namanya current di bulan ini, di hari ini, di mana current bulan Mei kemarin, closing bulan Mei per hari ini posisinya di mana. Ya, caranya kita harus VLOOKUP dengan menggunakan function, pilih yang FLOOKUP. Oke, baru yang di lookup dulu, ya centang saja nomor kontrak yang per hari ini, aging hari ini. Terus table area centang di sini atau taruh di sini kursornya, baru kita masuk ke aging bulan Mei yang sheet current. Tadi asalnya dari sini tapi sudah saya bikin sheetnya langsung aja. Ya, kita blok ininya, nomor kontrak semua bulan Mei, current bulan Mei. Ya, jangan lupa ini hanya current bulan Mei, kita cari satu-satu, nggak boleh sekaligus. Oke, setelah kita blok, lalu kita masukkan di sini angka 1, masukkan di sini angka 0. Kenapa angka 1? Karena yang kita cari perbanding adalah sama-sama di kolom 1. Ya, range-nya range 0 aja langsung seperti ini. Baru klik OK. Kemudian setelah itu muncul nomor kontrak. Artinya yang muncul nomor kontrak adalah aging bulan Mei atau aging current bulan Mei pas closing bulan Mei. Ya, caranya supaya lebih cepat, ya, klik 2 kali aja di situ. Ya, ada yang muncul aging bulan Mei, ada yang klik. Pokoknya intinya kalau nomor kontrak di sini ada, ya sama dengan di sini, artinya
itu adalah aging current bulan Mei yang saat ini masih ada di aging aktif. Nah, langkah seterusnya kita blok, baru kita short. Yang kita lookup tadi di sini kita harus short. Fungsinya untuk apa? Agar kita tidak capek untuk bikin kode atau bikin status. Yang mau kita short adalah yang ini. Udah. Oke. Artinya kita sudah mengetahui aging current bulan Mei, ya, closing bulan Mei itu di mana, ya. Yang status NA berarti bukan aging bulan Mei. Oke. Setelah itu kita kasih di sini namanya current. Untuk apa? Nanti pas kita sebelum memasukkan ke tabel kita tahu ini adalah current bulan Mei. Nah, sebelum ini kita teruskan untuk memberikan kode atau nama, ada yang saat ini sudah berjalan adalah grace period, ya. Kita harus kode dulu current grace period, kontrak yang sudah di grace period kan harus kita pisahkan dalam kondisi current seperti ini. Karena apa namanya, current GP1, ya, supaya kita tahu berapa current kita juga, ya, biar nggak 2 kali kita ngirim report ke pusat. Ini lagi, ini statusnya ada nasabah GP. Ini kalau ada statusnya itu berarti itu adalah status current kondisi 1. Ini satu lagi. Oke. Kemudian kayaknya kondisi 1 sudah habis, nggak ada lagi yang pakai kode itu. Baru kita cari yang current kondisi GP2. Oke, dari mana saya tahu ini GP2? Dari sini, rekan-rekan. Atau lebih jelasnya lihat ini, yang kalau ada tulisan error di sini berarti itu adalah pengajuan GP, ya. Oke, udah tinggal copy aja sampai ke bawah. Artinya yang belum kita kode kasih current biasa, ya, current normal, udah bikin aja namanya current. Oke. Lalu kenapa kita bikin begini? Supaya kita tahu kontrak bulan Mei itu di aging hari ini kemana saja. Kalau nggak kita buat seperti ini, ya mana kita tahu. Mungkin bisa, tapi kita harus cari satu persatu. Wah, udah lapar duluan baru bisa selesai. Nah, memang kita agak sepele melihat daripada cara membuat report dengan pakai lookup dan pivot ini seperti itu dulu. Tapi kalau kita sudah tahu, kita akan ditemukan. Kemudian setelah itu kita harus cari tahu yang di bawah ini, ya. 130 bulan Mei itu di mana, ya. Ini hasilnya datang dari sini, centang kali 2 sini, ya. Oke, kita harus cari tahu caranya gimana. Langkahnya sama, ya. Taruh di kursornya di sini, baru function, baru pivot table, ya. Kemudian yang full lookup ini klik nomor kontrak di sampingnya, baru tabel errornya blok yang aging bulan Mei yang bucket 130-nya. Kemudian ini adalah buat 1, sama langkahnya dengan tadi, gampang seperti ada yang kita ribet, ya. Kemudian setelah jadi, nah, sama seperti tadi, yang muncul nomor kontraknya adalah kontrak bucket 130 di bulan Mei. Nah, tinggal short, langkahnya juga sama seperti tadi, ya, karena udah kita buat tadi, tinggal pakaikan aja. Yang kita short adalah ini di kolom C. Nah, ya, udah ketemu ya. Yang NA berarti bukan aging bulan ini, tapi belum tentu. Kenapa? Karena ada yang namanya restruktur tahap 2, nomor kontraknya itu tidak sama dengan nomor kontrak saat ini. Contohnya tunggal Siregar, ini kondisi 130 bulan lalu yang GP2. Ini langsung kita bikin aja karena kita tahu kan. Ini 130 GP2. Kemudian Jared ini, kemudian ini yang Asril pengajuan GP2 juga. Ya, selebihnya kayaknya nggak ada lagi, ya.
kemudian ini kita bikin 130. Nah, kalau ada yang kayak gini berubah tanggal, kamu tinggal blok, baru klik kanan buat format, pilih teks, udah klik, baru pilih lagi 130. Ya, kemudian copy aja ke bawah. Nah, ini jarum ini adalah new blocking yang pastinya di bulan Mei tidak ada. Nggak ketemu, kita bikin aja kodenya nih blocking biar nggak salah kaprah. Oke, seterusnya kita lihat bucket yang lain di bulan Mei. Bulan Mei itu bucket apa? 130. Waduh, ini udah ditarik. Artinya di sini memang tidak ada lagi karena edging kami juga, edging mereka juga nggak ada lagi yang mau kita cari kan. Udah habis semua, udah ada. Oke, lagi yang mau kita mau cari posisinya di hari ini, posisi edging bulan. Ya, contohnya nih di sini ada lagi 6150. Tinggal melakukan langkah seperti tadi, pivotkan, lookup-kan, ya, lookup per bucket. Ya, caranya tadi. Kalau sudah dia siap di lookup-kan, tinggal di ke atas, tinggal di blok yang sudah selesai di lookup-kan, baru buat setelah di shot kita buat namanya. Fungsi nama ini untuk apa? Nah, ini adalah langkah selanjutnya yang akan saya sampaikan di tahap posisi di tahap 2 season 3. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan teruskan di tahap 2 season 3. Terima kasih. Oke, kita masuk ke tahap 2 season 3. Ini adalah edging yang hari ini yang sudah tadi kita bikin status. Ya, setelah kita bikin lookup tadi, ini adalah tembak lookup. Ini kita hapus saja, nggak ada gunanya. Ya, jadi sesuatu yang tidak berguna kita buang saja. Kita hanya menggunakan yang berguna. Oke, setelah kita bikin lookup, kita masuk ke pivot table seperti yang tadi di edging bulan 5, di closing bulan 5 kita bikin ini lagi. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi, kita cari per bucket. Nah, kita buat dulu kursornya di sini, baru insert, baru pivot table, kemudian baru kita klasikkan pivot table option, kita pilih display, baru klasik pivot table. Nah, langkah pertama adalah kita cari overview seperti yang tadi di bulan Mei. Ya, kita cari per bucket. Kebetulan di bulan Mei hanya paling tinggi 25 hari, artinya yang ada itu hanya 130 dan karat. Kita klik kanan. Tapi kalau rekan-rekan punya di atas ini 3160, kalian blok lagi sampai dengan per bucketnya 3160, kemudian 91 120 hari, kemudian 121 sampai dengan 150 hari, baru 151 up seterusnya. Caranya kayak gini, blokkan per bucketnya, grup yang sama dengan seperti tadi di edging Mei. Kita bikin 130 nya, baru ini kita bikin cara. Nah, kalau hari-hari biasa rekan-rekan, misalnya di tanggal 25, ini karan ini belum murni karan. Tahu kenapa? Masih ada yang akan jatuh tempo. Kebetulan ini tanggal 30 tidak ada lagi di cabang rengat yang akan jatuh tempo. Tapi saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Caranya supaya kita mau mengetahui karan murni, kita harus tarik, pivotkan atau kelompokkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Ya, ini. Nah, ya. Kebetulan hari ini tidak ada lagi yang nunggak di bulan, ya. Ini artinya kalau bulan Mei ini, bulan 6 ini dia sudah bayar sampai dengan bulan Juni. Nah, kalau yang akan jadi tempo ke depannya, dia akan di sini tanggalnya bukan tanggal bulan ini, tapi di tanggal bulan sebelumnya. Contohnya di bulan 5/10/05/20. Nah, itu berarti belum jadi tempo. Kita anggap posisi kita hari ini tanggal 20 bulan Juni. Artinya masih ada yang akan jadi tempo di tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Kalau kita lihat di sini rekan-rekan, 20/05/20 artinya ini akan mundur di bulan ini dan ini jadi tempo.
Nah, kita lihat, kita anggap ini adalah 20.05 20 sampai dengan 29.05 20. Kalau kita sudah tahu itu, kita blok ya. Kemudian kita grupkan, kita bikin namanya 20 sampai dengan 29. Untuk apa? Supaya kita tahu mana yang sudah benar-benar bayar sampai akhir bulan. Itulah namanya current yang murni, current yang tidak nunggak lagi di bulan ini. Ini kita bikin namanya current murni. Nah, ini apa ini yang di sini? Nah, ini adalah pengajuan grace period kondisi 2, yang mana di aging tidak ada tanggal jatuh tempo. Kita bikin aja namanya GP. Nah, kalau udah seperti ini, udah tinggal buang ya. Ini juga bikin namanya 130. Oke, setelah itu tarik outstanding seperti yang tadi. Kemudian tarik nomor kontranya. Kenapa harus nomor kontrak? Karena ada nama yang sama. Ini terbacanya cuma 1 kalau 2. Nah, kita anggap ini adalah kondisi tanggal 20 ya, makanya saya bikin ini 20 sampai 29. Tapi kita akan balik dulu ke realnya. Ini adalah aging bulan Juni tanggal 30. Jadi ini semua sudah current. Ini adalah current murni, tidak akan nunggak lagi di sini bulan ini. Tapi kalau ada yang nunggak ke depannya, kamu harus pisahkan bikin tanggal berapa. Jangan lupa tadi yang kita bahas itu adalah kondisi current ya, bucket current bulan Mei. Artinya kita harus sejajarkan ke sini ya. Dan jumlah account ini ya harus sama dengan total account yang ada di sini sampai di sini. Harus sama. Kalau berlebih atau kurang berarti ada yang salah. Kecuali outstandingnya, OSP pokok jumlahnya pasti berkurang. Kenapa? Karena ada yang bayar current. Kalau kita bayar, kalau konsumen bayar, artinya outstandingnya pasti berkurang. Bagaimanapun tidak akan bisa sama lagi 8, sekian. Ya, kecuali ada yang namanya booking new sales di sini, ya kan? Nah, ini dimasukkan di sini yang kondisi 1 tadi. Nah, masuk lagi kita ke tabel hari ini. Kemudian ada kondisi 2, kita copy, masukkan ke sini. Masukkan ke tabel kondisi 2 ini. Nah, kita langsung aja karena ada new booking, kita masukkan itu kan masuk ke kondisi current. Ini dia ya, new bookingnya, statusnya current sudah pasti, orang baru sempat membuka, baru booking ya baru selesai ya. Ini new sales, masukkan sini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita harus mencari tahu beban awal Mei pakai 130 21 kontrak di bulan ini kemana aja posisinya ya. Kita masuk ke aging hari ini, kita pilih centangnya. Ini tadi current sudah selesai, tinggal 130. Pokoknya kalau ada 130 pilih 130. Nah, kita mau lihat yang current kita ada 4. Kenapa bisa berbeda-beda ya? Ada 4. Oke, yang current kita ada 4, kita masukkan ke back to current. Ada 3 ya, ada 3. Ada 3 back to currentnya, ada 3. Oke, terus 130. Kenapa ini 130? Ya, konsumen ini sudah tanggal 30 masih berada di 130, padahal awal bulan dia sudah berada di 130. Artinya ini stay ya, dia sudah bayar, kemudian masih tetap di bucket itu. Artinya progres daripada fleksinya tidak maksimal untuk bikin back to current. Kita masukkan dia di stay 14 konsumen. Nah, kita mau lihat ini siapa aja konsumennya ini. Nah, betul kan? Ya, ini konsumen beban awal kemarin muncul lagi, jadi tempo lagi dan belum bayar sampai dengan hari ini. Ini adalah PR daripada collection ya. Kemudian ada 2 konsumen yang sudah diajukan grace period kondisi 2 di bulan ini ya, tinggal masukkan saja
kita masukkan ke kolom kondisi nih ya, kan kalau di copy paste aja begini bentuknya, jadi capek kita ngeditnya. Bagusnya klik kanan, paste spesial, pilih blue, nah kan nggak berubah bentuk. Oke, setelah itu kita mau lihat 130 yang 34 juta atau satu kontrak ini kemana. Nggak ada di sini, kemana dia? Kita harus tanya dukun, dia kemana ya. Arti kebetulan yang 130 kita direngat, sudah kita tarik unitnya. Nah kalau dipakai rekan-rekan ya, untuk mencari ini jalankan lagi yang namanya lookup AD di sini, jalankan. Setelah dapat, buat statusnya, karena tidak ada lagi yang 3160, maka kami juga nggak bisa bikin bucketnya ya. Kalau sudah ada bucketnya, tinggal melihat centang 3160, oke kan. Nah tinggal membaca judul yang tadi berdasarkan dari tempo per hari ini, masukkan ke report ini. Karena status di sini sudah tarik yang 30 ya, saya masukkan di sini yang ini tadi sudah ditarik, saya masukkan apa standingnya di status tarik. Nah jadi saya rasa sudah selesai rekan-rekan. Nah sebelum mengirim reportnya mohon dipastikan jangan sembarang dikirim saja. Pastikan dulu total ini sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum mengirim pastikan semua reportnya terbaca ya, kemudian rekan-rekan bikin analisa per paketnya lah sampai dengan cost repo. Kalau ada booking new sales, bikin juga new sales. Bikin analisa ini harus tahu, tiap cabang harus bikin menganalisa ini ya. Rekan-rekan sudah lebih paham lah daripada saya. Nah ini pastikan jumlah kontrak ini ya, pastikan dengan update saat ini. Kalau ada yang hilang, yang kurang, berarti ada salah ya. Tools ini nggak usah diotak-atik, sudah dibuat dari sananya. Nah cara memastikan jumlah ini sama dengan perjalanan dalam bulan ini, caranya begini. Ini tambahkan dengan ini, pokoknya semua akun di sini sampai dengan kolom BO kamu tambahkan, kita tambahkan ya. Nah jumlahnya berapa ini di bawah, lihat. Atau jumlahkan pakai berurusan juga boleh, cuman saya lebih cepat bikin seperti ini. 244 kita pastikan 243. Kenapa 243 di sini, sedangkan di sini perjalanan 244? Karena ada penambahan satu booking. Nah, seharusnya kalau nggak nambah ini berarti dia 243. Begitu juga dengan ini, kita harus pastikan ya jumlahnya berapa. Kalau omon jangan pakai lah ya, karena ada perubahan pasti kalau ada bayar karan. Nah 21 di sini 21, benar kan? 21 ya. Kalau ini sudah pasti benar, ini cuma satu ya. Oke, setelah itu bikin judulnya report per hari ini juga boleh, per semalam juga boleh ya. Saya lebih bagusnya sih bikin per hari ini ya, sedangkan garis besarnya ini reportnya untuk hari ya, hari ini. Nah ini kita tinggal ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. 291,63. Oke, kalau mau buat juga ini analisanya saya udah bikin ya, tapi ini sudah masih salah, kekurangan elfman, artinya ini sama ini dong, karena tinggal hari ini ya. Berarti untuk mau mencapai target 92 cabang ringan harus cari 0,37 ya, atau 33 juta 690 900.
bla bla, ini tergantung rekan-rekan mau bikin seperti apa ya. Saya nggak pemberi lagi punya saya, rekan-rekan semua. Oke guys, terima kasih semuanya rekan-rekan yang mau belajar. Cukup sekian, kalau ada yang kurang paham silakan menghubungi di nomor di bawah ini 088 semua. Terima kasih, selamat siang.